Maaf ya, kayaknya hari ini kita nggak jadi ke PRJ. Soalnya aku harus nemenin Vian check up, ucap Aji. Isma tersenyum, lebih tepatnya senyum miris. Nggak apa-apa, kamu mau nemenin Vian check up kan? Ke PRJ-nya lain kali aja. Check up Vian lebih penting. Aji membalas senyum Risma. Pria itu spontan memeluk tubuh mungil dan mengelus rambut Isma dengan lembut. Terima kasih, aku sungguh beruntung bisa memiliki kamu, Isma. Tetaplah di sampingku sampai kapanpun, bisik Aji. Isma tidak menjawab. Gadis itu hanya memeluk hangat kekasihnya. Tanpa Aji ketahui, kini Isma sedang menahan tangisnya. Maaf Ji, aku tidak bisa berjanji dengan hal itu, gumamnya dalam hati. Kini Isma tengah berada di PRJ seorang diri. Ya, seorang diri. Awalnya ia ingin meminta ditemani oleh Leo, abangnya yang berbeda 3 tahun. Tetapi ia merasa tidak enak dan takut membuang sia-sia waktu abangnya. Duduklah ia di salah satu bangku yang berada di depan sebuah kios kopi instan. Sambil menyeruput segelas cup kopi susu, ia tengah beristirahat. Karena lelah berkeliling mencari cemilan jajanan yang berada di tempat ini selama 1 jam penuh. Isma tersenyum. Me time seperti ini sungguh menyenangkan. Tetapi senyumnya seketika luntur kala ia tak sengaja melihat 2 sejoli remaja yang tengah tertawa. Dadanya terasa sesak saat melihat tangan pria itu merangkul pinggang si gadis dengan erat. Ia menghela napas, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kedua orang sejoli tadi. Dengan senyum ceria di wajahnya, ia menyapa keduanya. Hai kalian! Bisa dia lihat, wajah pria yang ia sapa terkejut. Tapi ia tak peduli. Ia menatap gadis di samping pria itu yang membalas senyumannya. Hai juga Isma, sapa balik gadis itu. Kalian udah selesai check up-nya? Bagaimana sekarang kondisimu, Vian? Ya, kedua sejoli itu adalah Vian dan Aji. Senyum Vian semakin lebar. Ya, tadi dokter bilang tubuhku mulai stabil dan aku bisa sembuh dari penyakitku, ucapnya semangat. Wah, selamat Vian. Aku harap kamu benar-benar sembuh secepatnya, ucap Isma. Terima kasih Is. Isma mengangguk. Aku duluan ya, sudah malam nih, aku takut abangku khawatir, pamit Isma. Tanpa menunggu jawaban keduanya, Isma melangkah pergi. Namun, baru saja ia melangkah, suara berat Aji memberhentikannya. Biar aku antar, ucap Aji. Isma diam, ia tak menjawab apapun. Setelah beberapa detik berdiam diri, gadis itu pun melenggang pergi tanpa mengindahkan ajakan atau apapun panggilan dari Aji. Sesampainya di rumah, Isma langsung memasuki kamar Leo dan menangis dengan histerisnya. Leo yang melihat adiknya tiba-tiba menangis tentu saja khawatir. Kamu kenapa dek? Tanya Leo seraya merengkuh tubuh Isma. Isma mengambil bantal dan memeluknya dengan begitu erat. Ia menenggelamkan wajahnya di dekapan bantal bersembunyi dari sang abang. Isma tak melanjutkan ucapannya. Ia tak sanggup untuk berbicara karena dadanya begitu sesak dan saat mengingat kejadian tadi. Walaupun ia tahu jika Vian dan Aji hanyalah sepasang sahabat, tapi tetap saja ia merasa sakit dan merasa dikhianati saat tadi ia melihat Aji merangkul pinggang Vian dengan begitu mesranya. Walaupun sebenarnya ia tak percaya jika mereka hanya sebatas sahabat, mengingat mereka berdua selalu melakukan skinship berlebihan layaknya sepasang kekasih. Leo yang peka jika adiknya tak bisa menceritakan sekarang hanya mengelus kepala Isma dengan lembut dan terus mengucapkan kata-kata penenang untuk gadis itu. Setelah merasa sedikit tenang, Isma mengusap wajahnya dari basah air mata. Ia menatap wajah Leo dengan muka sembabnya, sedangkan Leo yang melihat itu meringis tak tega. Kamu kenapa? Pulang-pulang langsung nangis kejer gitu. Sini bilang ke abang biar ku hajar orang yang udah bikin adik terbawel abang nangis, ucap Leo panjang lebar. Isma mengerucutkan bibirnya. Jangan pukul Aji rengeknya. Oh, jadi si so ganteng itu lagi yang bikin kamu nangis? Leo menggeleng tak percaya. Udah abang bilang beberapa kali, Isma kamu harus pisah sama dia.
Dia nggak baik sama kamu, hubungan kalian sudah semakin toksik. Aku sayang dia, Kak, lirih Isma. Emang dia sayang kamu juga? Isma terdiam. Benar juga apa kata Aji, yang juga menyayanginya. Selama ini Aji hanya selalu mengucapkan jika ia beruntung memiliki kekasih seperti Isma. Tak pernah mengucapkan jika ia menyayanginya. Oke, kakaknya benar. Isma menatap Leo sendu. Aku bakalan putus sama dia, Kak. Bagus. Itu memang yang terbaik buat kamu, ucap Leo seraya tersenyum. Hari berikutnya. Aji tersenyum kala ia sudah tiba di hadapan Isma. Kamu kenapa manggil aku ke sini? Sebelumnya Isma memang mengirimkan pesan kepada Aji untuk meminta bertemu di kafe tempat biasa mereka nongkrong sepulang kuliah. Isma menatap Aji datar. Ia menghela napas lalu berucap dengan santai. Kita udahan di sini, Ji. Kita putus. Wajah Aji terlihat kaget. Hah? Maksud kamu apa? Kita selesai. Isma berucap penuh penekanan di setiap katanya. Aji yang tadi terkejut merubah mimik wajahnya menjadi datar. Kenapa? Aku cuma mau bebas dari cowok egois seperti kamu, ucap Isma menatap Aji sendu. Kamu sadar gak sih kalau selama ini kamu egois? Kamu selalu posesifin aku, tapi kamu gak pernah jaga perasaan aku dan anggap aku cuma bayangan kamu. Aku posesifin kamu karena kamu pacar aku, sahut Aji. Terus kalau aku pacar, kenapa kok kamu malah anggap aku kayak bayangan? Ada, tapi seolah-olah gak kelihatan wujudnya, lirihnya Isma. Aku gak peduli kalau kamu nemenin sahabat kamu, itu check up kek atau apapun, tapi kamu udah keterlaluan, kamu udah di luar batas, kamu ngelakuin skinship yang jauh dari kata sahabat. Isma dengan sengaja menekan kata sahabat. Isma menunduk, menghela napas sejenak, lalu kembali mendongak melihat Aji yang memang sedang menatapnya datar. Isma tersenyum. Maaf ya, tapi kita harus pisah. Ingat kamu cuma boyfriend yang kapan aja bisa bakalan end. Kayak hari ini. Makasih buat segalanya, suka ataupun duka yang kamu kasih, aku bahagia banget. Tapi aku gak bisa sama-sama lagi denganmu. Dengan secepat kilat Aji merengkuh tubuh Isma dengan erat. Isma memejamkan matanya guna menahan air mata yang tak terbendung ingin mengalir. Isma bisa merasakan bahunya basah yang ia yakini adalah air mata dari pria yang sedang merengkuh tubuhnya. Ia mengelus punggungnya mencoba menenangkan Aji. Kamu jahat banget sama kamu, Is. Bisiknya begitu lirih. Isma menggeleng. Kamu yang jahat. Aku udah menahan sakit selama 2 tahun ini kita pacaran, Ji. Bisiknya balik. Mendengar bisikannya, tangis Aji semakin keras. Bahunya bergetar karena menangis dengan histerisnya. Jangan anggap aku antagonis di kisah ini. Ini semua aku lakukan supaya aku bisa terbebas dari hubungan yang menyakitkan ini. Aku ingin bahagia, bisik Isma untuk terakhir kali. Dengan sedikit paksa ia melepaskan rengkuhan Aji sambil menatap Aji. Dengan lembut Isma mengusap air mata yang mengalir di pipi tirusnya. Untuk terakhir kalinya Isma tersenyum. Thanks and sorry for everything. Sampai jumpa di kehidupan terbaik menurut takdir kita, Ji. Setelah mengucapkan itu, Isma meninggalkan Aji yang kembali terisak. Ia kembali menyeka air mata yang tiba-tiba keluar dari air matanya. Tidak, aku tidak boleh menangis, bisiknya dalam hati. Dalam hati ia berdoa supaya dirinya dan Aji bahagia dengan keputusannya ini.